Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para pendengar RRI Cirebon yang bisa menyimak siaran kami melalui channel YouTube kami RRI Cirebon pada pagi hari ini, dan juga bagi Anda yang menyimak siaran kami melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 dan 89,1 MHz. Senang sekali rasanya saya Pian Alwansa bisa bersama-sama Anda dalam keberkahan pagi hari ini, dan kita awali keberkahan pagi hari ini dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan kita akan segera menyimak kajian Mutiara Pagi Interaktif bersama Al-Ustaz Nasuha SAG MSc dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon untuk pagi hari ini, sekaligus juga sebagai Dai Kamtibmas Polres Ciko yang akan menghadirkan kajian terkait dengan membangun keluarga sakinah. Dan Anda pendengar bisa berinteraktif melalui line telepon di 0231 84932259 ataupun juga di channel YouTube kami, di live chat YouTube kami RRI Cirebon pada pagi hari ini, dan juga di nomor WA kami 081324951935, dan Anda juga bisa kontak melalui channel WA kami yaitu 081324951935. Dan Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini sudah tersambung bersama Al-Ustaz Nasuha SAG MSc dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, sekaligus juga sebagai Dai Kamtibmas Polres Ciko yang akan menghadirkan kajian membangun keluarga sakinah. Kita akan menyapa terlebih dahulu Al-Ustaz Nasuha. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu ya Ustaz ya, agar bisa para pendengar bisa bersama Ustaz setiap hari Rabu pagi. Baik Pak Ustaz, silakan untuk menguraikan kajian terlebih dahulu sebelum pendengar bisa berinteraktif bersama kita dalam kajian Mutiara Pagi Interaktif dengan menghadirkan tema membangun keluarga sakinah. Pak Ustaz silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha wa ja'ala bainahuma mawaddatan wa rahmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadduts bin ni'mah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita juga telah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat wal afiat, diberikan umur panjang, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Semoga kita termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salah satu di antaranya adalah kita thalabul ilmi melalui Mutiara Pagi RRI siaran kanal inspirasi. Mudah-mudahan kita mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita
Nabiyyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada edisi hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, saya akan menyampaikan dengan tema membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Para pendengar dimanapun berada, bahwa setiap perkawinan yang dibangun oleh sepasang suami istri pasti menghendaki keluarganya dalam membina rumah tangga mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, atau istilah lainnya adalah langgeng tanpa ada perceraian. Setiap keluarga yang dibina pasti diinginkan untuk tetap terus kokoh sampai kapanpun, di manapun terjalin ikatan lahir batin, baik sesama keluarganya maupun sesama anggota yang lainnya. Dalam sebuah kehidupan berkeluarga yang terbina dengan baik, setiap anggotanya akan saling memperhatikan satu dengan lainnya, berkeinginan untuk selalu berbagi dan bersama baik dalam suka maupun duka. Sebuah contoh kecil, seorang yang baik biasanya akan teringat oleh orang tuanya, teringat oleh suaminya, teringat oleh istri dan anak-anaknya saat ia makan enak sendirian di setiap makan. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan dalam keluarganya, baik di antara suami maupun istri, itu saling membangun dalam kepercayaan dan juga saling sayang menyayangi dalam pernikahan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tepatnya dalam surat Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu pasangan antara suami istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Para pendengar dimanapun berada, di situ ada istilah litaskunu ilaiha. Artinya dengan pernikahan ini supaya tentram, damai di antara kedua suami istri. Jadi ketika kita menikah itu, dilalanya itu alhamdulillah damai gitu. Ada curahan antara suami istri manakala ada persoalan dalam kehidupannya. Di saat suaminya banyak hal-hal yang tidak diinginkan atau persoalan dalam kerjanya, ketika pulang dari kerjanya kemudian curhat sama istrinya. Begitupun sebaliknya. Jadi di dalam keluarga sakinah itu adalah damai, tentram. Persoalan-persoalan apapun, sekecil apapun, ini dicurahkan antara suami istri. Inilah adalah diantaranya membangun keluarga sakinah. Kalaupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, berarti bukan keluarga sakinah. Bahkan sampai terjadilah KDRT dan sebagainya. Maka untuk menciptakan keluarga sakinah itu adalah harus memiliki kecenderungan saling sayang menyayangi antara satu dengan yang lain. Bila perlu di saat akan menikah itu ada sedikit komitmen bersama untuk membina sebuah keluarga.
Jadi ketika kita mau menikah antara calon suami dan calon istri, istilahnya dalam pacaran atau saling ta'arufan, itu harus ada komitmen sebelumnya. Nah, sehingga ketika terjadi suatu pernikahan ini, komitmen yang telah terucap saat waktu pacaran itu, bagaimana aplikatifnya, gitu lah. Para pendengar setia dimanapun berada, jadi tujuan keluarga sakinah ini adalah supaya dalam keluarganya itu tentram, adem antara satu dengan yang lainnya. Apalagi nanti sudah memiliki keturunan anak-anaknya. Anak-anaknya itu kadang-kadang melihat karakter, melihat sikap dari orang tuanya, ayah ibunya. Kalau karakter sikap orang tuanya tidak baik, khawatir terjadi pada diri anak. Karena al-madrasatul ula fil bait. Sekolah ataupun madrasah yang pertama kali yang ditiru, yang dicontoh oleh anak adalah dalam keluarga. Maka kalau keluarganya termasuk di antara ayah ibunya atau suami istri itu tentram, akur, dilihat oleh anaknya, itu akan melihat damai gitu loh. Insya Allah kalau demikian terjadi pada diri kita, terjadi pada anak-anak akan tentram dan damai juga. Nah, tolok ukur kedamaian ini tidak lepas adalah dari suami istrinya, atau kalau sudah punya anak adalah tergantung ayah ibunya. Makanya di situ dalam surat Ar-Rum itu litaskunu ilaiha. Dan ketika suami istri ini mampu membina rumah tangga dengan sakinah mawaddah itu, insya Allah kedepannya itu anak-anak bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan ketika punya anak pun ingin mendapatkan anak yang soleh dan soleh itu, arahan orang tuanya ini tentunya tidak lain dan bukan mengarahkan kepada yang baik. Salah satu di antaranya anaknya di pondok pesantrenkan, dengan modal usahanya dia, dengan modal pendidikannya itu yang lengkap di pondok pesantren itu. Sehingga diharapkan ketika anak itu sudah mengenyam pendidikan agamanya yang kuat, insya Allah harapan dan tujuan orang tuanya dalam keluarganya terdiri dari suami istri atau ayah ibunya, kemudian ada anak-anaknya, insya Allah akan tentram. Mungkin demikian Mas Fian. Terima kasih. Mangga silakan untuk dialog interaktif. Baik, terima kasih Al-Ustaz Nasuha SHG MSc dari Bimas Islam Kementerian Kota Cirebon, dan juga sekaligus juga sebagai Dai Kamtibnas Polres Ciko untuk pagi hari ini sudah menguraikan kajian terkait dengan membangun keluarga sakinah. Kita langsung saja menyapa pendengar yang sudah bergabung bersama kami di line telepon untuk kesempatan pagi hari ini, dan kita akan menyapa pendengar yang bergabung di line telepon. Assalamualaikum, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Piana Wansa. Nggih, Pak Monggo Setiono, Pak Setiono silakan. Assalamualaikum, Bapak Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana, sehat? Alhamdulillah. Akan menghadapi sebentar lagi bulan suci Ramadan Pak Ustadz. Amin. Nyampe bulan Ramadan. Yang kami tanyakan, kami punya saudara sepupu. Suami punya istri 2. Yang istri kedua perkawinan sirih. Suaminya meninggal kemarin yang lalu, sudah tahlilan 7 hari Pak Ustadz. Ya. Dan tepat waktunya kami tanyakan pada hari ini. Almarhum ada simpanan pensiunan. Cara mengatasi hal ini bagaimana Pak Ustadz? Sebab istri pertama anaknya 2. Istri kedua belum dikaruniai anak. Apakah wajib anak yang 2 itu mendapatkan haknya? Dan istri kedua belum ada anak, tapi rukun-rukun
beliau masih tinggal satu rumah. Sebelum dan sesudahnya, kami atas nama keluarga dari istri mengucapkan terima kasih solusi dari Pak Ustadz Nasuha Fakih. Dan tak lupa terima kasih kepada Mas Pianawansa. Punten Pak, untuk pensiunan siapa yang jadi PNS? Suami apa istrinya? Suaminya Pak, yang meninggal. Oh, yang meninggal suaminya, ya pensiunan, ya pensiun ya. Yang meninggal, ya. Ya, istrinya itu sepupu kami, Pak Ustadz. Ya, oke. Ya, paham, ya. Terima kasih kepada Mas Pianawansa yang telah memberi kesempatan pada Mutiara pagi hari ini. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setiono di kesempatan pagi ini sudah bersama kami melalui line telepon di 023184932259. Kami sapa kembali pendengar Anda yang akan bergabung di line telepon. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Piana Alwansa dan Mbak Lelan. Betul. Silakan Ibu Indra. Assalamualaikum Bapak Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, yang selalu sibuk kemana-mana ini. Ya, memang kalau orang menikah ingin membuat keluarganya bahagia ya Pak Ustadz. Iya. Menyatukan dua orang. Tiap-tiap orang punya masalah dan barokah masing-masing. Menurut para ahli penasihat pernikahan, tinggal mana yang mau diperbesar, masalahnya atau barokahnya kalau disatukan. Bagaimana menurut pendapat Ustadz Nasuha Fakih? Terima kasih. Terima kasih Bung Pian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra yang sudah bersama kami dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif. Dan silakan pendengar Anda bisa berinteraktif bersama kami melalui line telepon di 023184932259 ataupun juga di WA kami 081324951935 dan juga bisa telepon melalui nomor WA kami juga di 081324951935. Terima kasih bagi pendengar dan silakan Pak Ustadz dijawab terlebih dahulu pertanyaan dari Pak Setiono di Bumi Ayu terkait dengan pensiunan ini seperti apa. Punya istri dua, yang istri pertama punya anak dua, namun yang kedua belum punya anak. Pak Ustadz silakan. Terima kasih Pak Setiono dan Buddha Indra kaitannya dengan masalah keluarga ya. Jadi kaitannya dengan Pak Setiono ini punya istrinya dua. Yang satunya katanya menikah siri ataupun di bawah tangan. Ya. Kemudian meninggal dunia suaminya, punya anak dari istri yang pertama dua. Untuk mengenai masalah pensiunan, yang saya tahu itu ketika terjadi meninggal dunia, yang berhak untuk mencairkan pensiunan itu adalah istri sahnya. Yakni yang pertama berarti kan. Nah, kalau masalah meninggalnya si suami, berarti ini cenderung kepada masalah harta waris ini, Mas Rian ya. Betul. Ya, cenderung mengenai masalah harta waris, maka yang berhak untuk mendapatkan hak waris adalah istri yang pertama dan anak-anaknya. Adapun istri yang kedua, kalau secara kekeluargaan itu bisa mendapatkan kalau si istri yang pertamanya menyetujuinya gitu. Nah, ataupun memberikan dengan kelegoannya gitu loh. Nah itu gitu, Pak, ya? Kelegoan hatinya. Betul. Biasanya kan mohon maaf ini kadang-kadang kalau sudah poligami ataupun lebih dari satu kan ya ketentuan rukun itu susah gitu loh. Iya. Ibarat kata momen
telur di tangan itu mateng gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Walaupun sekilas-kilasnya katanya gitu ya Pak Ustadz ya, katanya. Iya, ibarat kata juga antara air dan minyak, kadang-kadang kan gitu. Betul Pak Ustadz. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Jadi persoalan mengenai ini yang paling utama adalah harta dari pensiunan itu yang lebih berhak adalah anak-anaknya dan istri yang pertama, gitu loh. Apalagi sudah sah gitu ya Pak Ustadz ya. Apalagi sah gitu ya, gitu. Makanya kalau bisa mah nikah itu ya harus minta dicatat di kantor urusan agama. Baik. Apalagi sekarang ketika mau menikah, yang kedua atas izin dari istri yang pertama, gitu. Gitu. Jadi kita berhati-hati dalam menikah di bawah tangan itu. Makanya pemerintah melalui kantor urusan agama ini memberi peluang seluas-luasnya untuk mendaftarkan pernikahan itu supaya di mata hukum itu kuat, gitu loh. Betul. Nah, di situ. Nah, ya. Tapi kalaupun pembagiannya seperti apa nih Pak Ustadz? Ketika kalau pembagiannya kalau sekiranya ini istri yang kedua ini dia dapat ya sumama tidak melalui pengadilan agama, non litigasi ibaratnya, itu yang paling utama itu dilihat dari harta bersama dengan istri yang pertama, gitu loh. Harta bersama dengan istri yang pertama susah senang bersama biasanya kan muncul selama 1 miliar, ya harus dibagi 2 dulu dengan istri yang pertama, gitu loh. Nah, istri keduanya menikah, adakah harta bersama, gitu loh. Kalau semama ada harta bersama juga dibagi 2 dulu antara istri yang kedua, gitu loh. Supaya keadilan itu muncul. Karena harta didapat setelah menikah itu adalah harta bersama, harus dibagi 2, entah cerai mati atau cerai hidup. Nah, itu. Ya biasanya kan susah senang bersama kan dengan istri yang kedua, yang pertama kan. Oh iya. Karena apalagi ada anak kan gitu. Anak, iya. Nah gitu. Kalaupun ini tidak ada masalah, selama tetap dibagi 2 dulu dengan harta bersama, terutama dengan istri yang lebih lama lah, gitu loh. Nah kemudian setelah dibagi 2 dulu, yang dibagi hanya miliknya si suaminya. Selama istri pertama harta bersama 1 miliar. Istri kedua setelah menikah dengan istri kedua harta warisnya baru 2 juta, 200 juta semua mampuannya. Nah, maka dari 1 miliar dari istri yang pertama dibagi 2 dulu, masing-masing 500 juta. Kemudian dengan istri yang kedua hanya 200 juta, masing-masing dibagi 2 dulu, masing-masing berarti berapaan? 100 jutaan. Nah kan gitu. Nah, miliknya suami yang meninggal itu berapa tadi? Yakni 500 juta plus 100 juta kan gitu. Maka sama dengan 600 juta. Nah, 600 juta suami meninggal dunia, maka dibagi waris. Siapa ahli warisnya? Dua istrinya, kalau saya mendapat semua nih. Kemudian 2 anaknya. Nah, 2 istri ini dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 12 mendapat 1/8. 1/8 dari 600 juta berapa, kemudian sisanya diberikan kepada anak-anaknya. Nah, 1/8-nya dari 600 juta nanti dibagi 2 dari istri pertama dan istri yang kedua. Nah, porsinya sama. Berarti setengah dari 1/8-nya itu untuk istri yang pertama, setengah dari 1/8 itu untuk istri yang kedua. Kalau si istri yang pertama itu legowo gitu. Betul. Nah, di situ. Tapi kalau di pengadilan agama, istri yang kedua tidak dapat karena tidak memenuhi administrasinya, tidak ada akte nikahnya masalahnya. Nah di situ. Masalah pensiunan ya dilihat dari yang mencairkan adalah istri yang pertama. Karena istri yang pertama ini secara administrasi jelas ada semua di situ. Istri yang kedua nggak bisa mencairkan kan gitu loh. Apalagi tidak kuat dalam hal administrasinya kan gitu. Itu ya. Ya, baik. Ya. Baik, kalau tidak jelas silakan hubungi Pak Ustadz Nasuha gitu ya Pak Ustadz ya. Baik, terima kasih juga bagi Anda yang sudah menyimak siaran kami melalui channel YouTube RRI Cirebon. Ada Hajah Rahyati, terima kasih, dan juga Ibu Maryam. Assalamualaikum, bismillah hadir katanya. Pak Ustadz siap menyimak katanya begitu Pak Ustadz. Baik, kita akan menyapa pendengar kembali di line telepon.
Kita akan menyapa Anda. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yan. Maka silakan Pak Dirubin. Maka. Assalamualaikum, guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jarak jauh ya, Ustaz? Iya. Iya, hujan ini. Iya, hujan. Hujan, Memang tadi saya betul. dengar dari Mas Yan awal-awalnya ya. Ah. Tapi suaranya juga cukup jelas nih. Masalah. Baik, silakan Pak Di. Monggo. Ini begini, Ustaz. Kita dalam menyebut istilah-istilah, kita ini supaya jangan hanya ikut-ikutan, jadi supaya bisa memahami lah kata-kata sulitnya atau kosakatanya. Sebagaimana kita sering ngomong ini masalah signifikan, ini masalah urgen, kadang-kadang kita hanya ikut-ikutan. Iya. Nah sekarang masalah keluarga, ini mohon penjelasan yang sedikit panjang, yang sering saya katakan tadi dalam permulaan ini, yaitu yang termuat dalam Ar-Rum surat ayat 21 ya, surah Ar-Rum 30 ayat 21 berapa tadi. Nah ini tadi kan yang biasa kita kenal dengan sakinah, mawaddah warahmah, atau yang kita kenal dengan keluarga samara. Ini sakinah, mawaddah apa satu kata, lalu rahmah. Ini nanti mohon uraian yang jelas. Di kampung kami juga ada Pak Sate yang namanya Pak Sate Barokah dan Sakinah. Yang laris juga harusnya. Betul, depan Iya. dia Pak Di. Iya, dari Sate Tanjung tapi ada ke Siap. Jakarta. Wah, Kalau begitu, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyampe cermat sate nih bagi-bagi nih Ustaz. Baik, terima kasih Pak Dirubin. Kita menyapa pendengar yang sudah berkirim WA terlebih dahulu ya Pak Ustaz ya. Ini ada tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum, dari hamba Allah Pak Ustadz, mau tanya, anak saya punya teman dekat tapi saya lihat pacarnya itu tabiatnya kurang baik, dia suka berkata kasar, anaknya gitu Pak Ustadz, dia yang punya teman dekat nih, teman dekatnya suka berkata kasar, apakah hubungan ini saya hentikan saja Pak Ustadz, kasihan anak saya. Kalau saya jawab sebagai orang tua, hentikan saja, nggak ada faedahnya gitu Pak Ustadz ya. Tapi nanti dijawabnya oleh Pak Ustadz. Kalau saya gitu, saking menggalnya saya gitu ya. Baik, Mbak Ulul di Talun, terima kasih Mbak Ulul. Izin bertanya Pak Ustadz, saya pensiunan, juga punya pensiun suami. Tiap bulan ngasih buat ponakan dari suami. Nanti untuk warisannya gimana? Kebetulan tidak punya keturunan. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, nanti dijawab oleh Pak Ustadz. Pak Ustadz dijawab terlebih dahulu pertanyaan dari Pak Dirubin di Tanjung Brebes. Monggo Pak Ustadz. Iya, terima kasih. Sebelum Pak Darubin, ini pertanyaan Bunda Indah juga belum ini. Oh iya, belum ya, mohon maaf ya Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz, silakan. Ini kaitannya dengan pernikahan adalah menyatukan dua insan yang berbeda ya. Sudah Termasuk jelas. karakter pun berbeda, tidak hanya jenis kelamin itu loh. Masya Allah, ya. Karakternya berbeda dan seterusnya, kemudian menyatu misalkan melalui dalam pernikahan, ikatan yang kuat, ikatan yang suci. Ya. Kemudian dan memiliki persoalan kan gitu loh. Baik. Memang kalau hidup pasti menghadapi persoalan kan gitu loh. Bisa besar persoalan dikecilkan bisa, atau kecil persoalan bisa diperbesar kan gitu loh. Itu. Nah, tapi yang diharapkan itu ketika pernikahan ini harus dihadapi, tidak dihindari kan gitu loh. Betul. Nah, kalau dihadapi dengan dewasa ataupun rasa kekeluargaan, insya Allah besar sebesar apapun pasti menjadi kecil kan gitu. Makanya dalam pernikahan ini kalau bisa, kalau melihat dari undang-undang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 74 berubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 kan, itu kan melihat kedewasaan, salah satunya adalah usia pernikahan kan dari 16 menjadi 19. Nah, tujuannya adalah supaya calon suami, calon istri itu muncul kedewasaan itu. Dengan kedewasaan, kematangan usia umur itu, di samping kita terhindar dari masalah kesehatan, juga memahami karakter dari suami dan istri itu. Jadi diharapkan itu ketika ada persoalan sebesar apapun, bagaimana caranya supaya kecil kan gitu loh. Maka dengan adanya kedewasaan pola pikirnya, kedewasaan usianya, ini insya Allah akan ditepis persoalan besar itu. Sehingga muncullah namanya keberkahan itu. Makanya diharapkan ini, kata Pak Dek Rubin, adalah harus jelas persoalan-persoalan itu tentang mengenai istilah tadi, yakni sakinah, mawaddah, warahmah.
atau istilah lain adalah samawa gitu loh ya. Betul. Nah, kalau melihat dari istilah sakinah mawaddah warahmah yang termaktub dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu jelas sekali kan gitu loh. Kalau sakinah dari kata-kata sakana artinya tentram, damai. Nah, itu. Jadi dengan adanya pernikahan ini akan martabat keluarga akan tinggi gitu loh. Karena disitulah ada kedamaian di sana. Antara laki dan perempuan berbeda jenis, berbeda karakter, dengan pernikahan itu akan tentram gitu loh. Baik. Nah, jadi artinya sakinah itu tentram, damai itu loh. Sedangkan kalau mawaddah itu adalah dengan adanya pernikahan kan muncul dari lubuk hati. Iya. Muncul namanya rasa cinta kan gitu. Betul. Cuma rasa cinta kan akan pudar. Dengan pudarnya bentuk fisik seseorang. Dulunya kencang keker dalam kulitnya. Iya. Kemudian lambat laun menjadi tembem juga bisa gitu loh. Ataupun kurus juga bisa berkerut dan seterusnya. Nah, kalau cinta ini kadang-kadang pudar, dengan pudarnya persoalan bentuk wajah kan gitu. Tapi tidak berhenti di situ. Kemudian warohmah itulah rasa kasih sayang. Artinya di sini kalau sudah usia berlanjut, dulunya kurus menjadi tembem kan gitu loh. Yang tembem menjadi kurus itu loh, ataupun berkerut itu loh. Kalau sudah kakek nenek kan demikian. Tapi rasa kasih sayangnya itu terpupuk. Sehingga walaupun cintanya pudar tapi kasih sayangnya luar biasa. Nah, di usia-usia yang sudah senja, taruhlah usia 70 tahun ke atas, muncullah rasa kasih sayang. Makanya sakinah mawaddah warahmah itu satu rangkaian tapi terbina dalam sebuah rumah tangga kan gitu. Jadi diharapkan itu kalau menikah jangan sampai kakek nenek jangan, tapi sampai di akhir hayat lah kan gitu. Kalau bahasa Inggrisnya till death do us part gitu ya Pak. Iya. Iya. Boleh. Oke, baik. Nah, di situ ya. Jadi diharapkan itu tidak hanya sakinah, tidak aja mawaddah, tapi warohmah gitu loh. Makanya dengan sakinah ini tujuannya dua-duanya kena gitu loh. Jadi tujuannya damai itu baik cintanya maupun kasih sayangnya kan gitu loh. Nah, itu yang diharapkan ya. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu atau samawa itu supaya kita terjalin ataupun terwujud dalam keluarga ini. Nah, itu ya. Baik, Ustaz. Kemudian hamba Allah tentang mengenai apa teman dekat. Oke. Teman dekat dari anaknya yang berbuat kasar, ngomongnya kasar, kita perlu sebagai orang tua itu ya harus memantau. Betul, memantau dari pergaulan anak-anak gitu loh. Jangan diam saja kan gitu loh. Nah, kalau sekiranya terjadi pada diri anak kita kemudian ternyata temannya itu tidak baik, maka lebih baik kalau dalam syair dalam kitab Ta'lim Mutalabin itu ada fajannib husuratan, maka segera untuk menghindarinya. Ya mungkin dengan kata-kata yang baiklah kepada anak, dinasehati anaknya yang punya teman yang tidak baik, mulai dari perkataan gitu loh. Jadi perkataan ini mengandung persoalan sebenarnya itu. Makanya perkataan ada istilah mulutmu adalah harimaumu kan gitu. Tapi kita sebagai orang tua pendekatan kepada anaknya yang lebih santun juga gitu loh. Katakanlah yang baik. Ya itulah bahasanya gitu. Jadi bila orang tua ya harus bisa memberi nasihat kepada anaknya di mana anaknya punya teman yang tidak baik perkataannya gitu loh. Karena dilihat dari casingnya juga bisa kan, itu casing juga kan itu loh. Tidak membohongi pas dari gerak tubuhnya tidak juga, bisa membohongi ya, karena sebabnya az-zahiru tadullu ala batin gitu loh. Suatu yang zahir ini dilihat dari batinnya kadang-kadang sama, khawatirnya kan demikian. Betul. Walaupun ada bahasa dalamnya laut siapa yang tahu kan gitu. Walaupun juga dari ada kata-kata don't judge
The Book by Cover gitu ya Pak Ustadz ya. Iya, cover juga ya. Iya. Tapi kita kembali kepada orang tua. Baik, Pak Ustadz. Orang tua ini sebagai kata kuncinya. Tapi jangan sampai ketika anaknya itu sudah hubungan baik sama taruhlah, mohon maaf ya, ini pacarnya, maka bagaimana caranya untuk menasihati dua-duanya? Baik, Pak Ustadz. Nah, jangan sampai akibat dari kata-kata yang kasar kemudian langsung sepihak. Jangan juga itu loh. Ya harus bijaksana orang tua pun. Selagi bisa mendamaikan antara temannya dengan anaknya itu lebih baik. Ya. Nah gitu loh. Baik, ya jangan sampai khawatir nanti sepihak kemudian sudah terkandung cinta ini. Khawatir akan istilah itu akan mencari solusi yang tidak baik kan gitu loh. Ya, betul. Akibatnya itu menjadi, mohon maaf ya, istilahnya sudah akhirnya perzinaan dan seterusnya. Kan gitu. Jadi untuk menghindari itu tetap ada musyawarah ataupun pendekatan antara anak dengan temannya tadi gitu loh. Mudah-mudahan ada solusi. Jangan sepihak lah kalau bisa mah. Supaya jauh titik temunya, tujuannya anak pengen punya teman untuk nikah, tapi kita melihat dari kebijakan orang tuanya juga. Baik, Pak Ustadz. Kita kemudian Mbak Ulul. Ya, Mbak Ulul pensiunan tapi juga punya pensiunan suami. Tapi mohon maaf nih, suaminya masih ada apa enggak itu? Tapi tiap bulan ngasih buat ponakan dari suami. Alasannya seperti apa Pak Kiai? Kebetulan belum punya keturunan. Tidak punya anak, ya. Bagaimanapun juga yang baik itu adalah berbagi kan gitu. Berbagi itu indah kan gitu. Laras Pak Kiai. Adapun kaitan dengan tidak punya anak, maka dilihat kalau secara hukum kewarisan, maka keponakan dia dapat dari manakala keponakannya tidak punya orang tua kan gitu, sebagai ahli waris pengganti. Tetap keponakan ini orang yang terdekat dari Mbak Ulul itu kan gitu loh. Maka tetap kita harus melihat kondisi, melihat dari persoalannya kan gitu loh. Nah, yang jelas keponakan-keponakan yang ada boleh memberi untuk keponakannya dari hasil pensiunannya itu, tapi tetap untuk menjalin kekeluargaan yang baik demikian, gitu ya. Dan utama lagi ketika saat meninggal dunia, maka caranya harus membagi secara syar'i pembagian warisnya gitu. Baik. Kita ke Ibu Apet di Kuningan. Assalamualaikum. Seorang janda muda meninggal dunia, tidak punya anak, tidak punya saudara kandung, ortunya bercerai sejak kecil, diasuh ibu kandung dan ayah tiri yang masih ada. Ibu kandung dan ayah tiri ini harta rumahnya, kendaraan dan lain-lain. Siapa yang berhak jadi ahli warisnya Pak Kiai, katanya begitu. Assalamualaikum, gitu Pak Kiai, silakan. Janda muda ya, berarti kalau janda muda ditinggal oleh suaminya meninggal berarti. Iya betul ya Pak Ustadz ya. Nah muda. Ketika ditinggal oleh suaminya menjadi janda muda, siapa yang berhak untuk mendapatkan hak waris? Iya betul. Yang hak waris yang utama adalah istrinya, yakni janda muda ini kan gitu. Janda yang mudanya meninggal Pak Kiai. Janda mudanya ini sudah meninggal gitu Pak Kiai. Oh, janda mudanya meninggal juga. Janda mudanya meninggal dunia tapi tidak punya anak, tidak punya saudara kandung, katanya begitu. Ortunya bercerai dan sejak kecil diasuh oleh ibu kandung dan ayah tiri yang masih ada, katanya. Ibu kandungnya masih ada nih Pak. Nah, kalau janda muda meninggal dunia punya ayah ibu tapi cerai, maka yang berhak adalah yang pertama, yang paling utama adalah orang tuanya yang bercerai tadi, gitu loh. Ya, bagaimanapun juga ketika janda muda meninggal dunia, kalau punya anak, punya harta peninggalannya, yang paling berhak adalah ayah ibunya. Walaupun ayah ibunya bercerai tadi ya. Iya kan? Jadi ayah ibunya bercerai kan, anaknya kan janda mudanya ini kan. Nah, tapi nikah dengan suaminya tidak punya anak kan gitu. Maka ayah ibunya yang cerai itu yang dapat. Ayah ibunya mendapat sepertiga, ayahnya mendapat asobah. Sumama jandanya 1 miliar sumama nih.
Nah, 1 miliar dibagi kepada ayah ibunya, walaupun ayah ibunya janda, cerai gitu loh. Iya, iya. Karena saling mewarisi itu di samping karena sebab pernikahan, yang kedua karena sebab keturunan. Betul. Jandanya kan punya ayah ibu, iya kan? Iya. Walaupun ayah ibunya janda, cerai kan gitu. Tetap sebagai ahli waris dari janda yang meninggal dunia tadi gitu loh. Iya. Nah, kemudian saudara-saudaranya janda dapat nggak? Selagi masih ada ayah, maka saudara-saudara janda tidak dapat. Contoh semua tadi, ayah ibunya kan punya anak 3 nih. Betul. Ya, Tata, Toto, Titi lah ibaratnya. Kemudian ayah ibunya dari janda ini meninggal cerai kan gitu loh. Maka Tata dan Totonya tidak dapat. Ya jandanya kan Titi kan gitu loh. Betul. Iya. Maka Tata Totonya tidak dapat karena ayahnya masih ada walaupun ayahnya cerai kan gitu loh. Oke. Nah, ayahnya dapat asoba, ibunya dapat 1/3 karena janda tidak punya anak masalahnya. 1 miliar berarti berapa? 1 miliar 1/3-nya. Berarti kan 300 jutaan lah ya. Betul. Nah, sisanya 2/3-nya adalah untuk ayahnya. Nah, udah selesai. Udah. Ya. Baik, kita menyapa pendengar kembali untuk pendengar terakhir Pak Ustadz melalui line telepon. Assalamualaikum Pak Kiai Nasuha. Keluarga sakinah, mawadah, warohmah itu kan untuk suami istri. Kalau untuk janda atau duda gimana? Ya untuk tidak disebut-sebut. Oke. Ya kalau namanya sakinah mawadah warohmah kan untuk berkeluarga. Kalau sudah janda ataupun duda gitu ya kan sudah tidak berkeluarga lagi gitu maksudnya. Silakan Pak Ustadz dijawab ini Ya. mungkin guruan atau Ya, kalau melihat dari ayat 21 Ar-Rum kan di sana kaitan dengan mengenai pernikahan ya. Iya betul. Tentang mengenai khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Bainakum mawaddatan warahmah. Di antara keduanya itu terjalin antara keduanya itu sakinah mawaddah. Ya. Nah, berarti khitobnya itu adalah suami istri di sini, Iya, gitu lah. betul. Nah, kalau setelah menikah kemudian terjadi cerai mati atau cerai hidup, ya mungkin tidak ada bainakum, tidak ada dua di antaranya kan gitu. Betul. Nah, tetapi kalau cerai mati sumpama ini, maka ditinggalkan antara istrinya ketika meninggal suami dan anak-anaknya. Atau suaminya ketika ditinggal oleh istri dan anak-anaknya. Iya. Nah, tetap terajut antara sakinah juga tentram keluarganya. Iya. Nah, tetapi mungkin antara suami istri nggak ada kan karena sudah janda, Iya. sudah duda kan gitu. Betul. Tapi kembali kepada yang lainnya, yakni anak-anaknya kan gitu. Nah, mohon maaf kadang-kadang ketika terjadi duda cerai ataupun janda cerai, ini khawatir yang jadi korban adalah anak khawatirnya karena itu. Makanya bagaimana caranya janda dan duda ketika cerai anaknya bisa terjaga kan gitu. Iya betul. Nah, gitu. Ya termasuk juga ketika orang tuanya janda dan duda karena cerai mati pun dampak kepada anak juga kadang-kadang. Baik. Jadi keseimbangan untuk menata keluarganya ataupun mengawal anaknya menjadi soleh dan susah banget. Maka kadang-kadang ketika anaknya yatim piatu atau yatim ibaratnya karena salah satu meninggal dunia, susah banget ini menjadi anak yang baik itu. Nah, itu. Baik. Maka ini sebagai tetap jangan sampai putus asa dari hal yang kita hadapi ini. Baik. Tetap kita menjaga anak yatim ataupun akibat dari perceraian anak-anaknya tetap harus kita kawal supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka kata kuncinya ketika ingin mendapat anak yang soleh dan soleha, entah cerai mati atau cerai hidup, kalau bisa mah di pondok pesantren kan gitu loh. Siap. Supaya terdidik di dalam di pondok pesantren itu 24 jam itu awasan dari orang tua dari pengasuhnya. Dan alhamdulillah tadi malam saya pulang dari pondok pesantren Babakan Ciwaringin itu
pulang jam 1:30 itu loh. Karena mengantarkan anak, menghadiri kepada anak ikut khotaman alfiyah gitu loh. Nah, walaupun saya capek, walaupun saya itu ada acara, tetap harus kita hadir di sana. Dengan kehadiran orang tuanya, anaknya luar biasa. Baik. Senang sekali kan gitu lah. Nah, ini tujuannya supaya anak yang soleh dan soleha itu melihat dari orang tuanya juga. Baik, Pak Nah, Ustadz. kalau bisa jangan sampai cerai gitu loh, Iya. keluarga atau ayah ibunya. Pak Ustadz, waktu masakan kita untuk kesempatan pagi ini, Pak Ustadz, singkat saja apa yang bisa disampaikan kembali kepada pendengar untuk pagi hari ini. Mangga, Pak Ustadz, silakan. Terima kasih kepada para pendengar dan Mas Fian. Dengan harapan keluarga sakinah dalam membina rumah tangga ini, mulai perkenalan, kemudian kalau sudah punya keturunan, ayo kita bersama-sama menjaga keluarga supaya keluarga sakinah mawaddah. Ketika punya anak, ya harus kita didik dengan baik sehingga terjalin kerukunan, ketentraman dalam keluarga, terikat dalam percintaan dan kasih sayang. Demikian, mudah-mudahan dapat kita bermanfaat, dapat kita ilmu bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, sehat-sehat selalu. Insya Allah minggu depan kita berjumpa lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan demikian tadi Anda sudah bersama Alusan Nasuha SHG MSY dari Bimas Islam Kemenang Kota Cirebon, sekaligus juga sebagai Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota untuk pagi hari ini dalam Mutiara Pagi Interaktif. Dan kami akhiri pendengar untuk kebersamaan Anda bersama kami dalam Mutiara Pagi Interaktif, dan kita jelang tepat pukul 6 saatnya Anda bersama kami dalam Berita Daerah Pagi.